Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat semua saudara dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup mempelai Kristus. Ayat bacaan kita terambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Efesus 5 ayat 23a. Saudaraku, Alkitab menjelaskan eratnya hubungan Kristus dan jemaat sama seperti hubungan antara suami dan istri. Dikatakan bahwa Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Efesus 5 ayat 25 dan 27. Saudaraku, ini adalah bukti nyata kasih Tuhan kepada kita, di mana Dia merawat jemaatnya seperti merawat dirinya sendiri. Itulah sebabnya setiap orang percaya dituntut untuk terus bertumbuh dan semakin dewasa rohaninya, sampai pada tahap menjadi mempelai Kristus. Kristus yang adalah mempelai laki-laki sebentar waktu lagi akan menjemput mempelai perempuannya. Sudah siapkah kita, saudaraku? Yang menjadi mempelai Kristus pastilah orang Kristen yang dewasa, bukan orang Kristen yang masih kanak-kanak rohani. Karena ketika orang menikah, saudaraku, tidak ada anak-anak yang menikah, tetapi orang-orang dewasalah yang masuk dalam pernikahan. Karena itu untuk mencapai tahap sebagai mempelai Kristus, beribadah secara umum saja tidaklah cukup. Sebagai jemaat yang hanya aktif datang hari Minggu saja ke gereja tidaklah cukup, saudara. Kita harus merindukan Tuhan dan berjumpa dengannya secara pribadi di setiap waktu kita. Makanya kita sebagai orang Kristen, kita harus memiliki saat teduh bersama Tuhan, memiliki doa pribadi dengan Tuhan, saudara. Enggak cukup kita hanya datang ke gereja, beribadah, langsung pulang, dan hanya di gereja kita menyembah Tuhan. Terlebih di masa-masa saat ini, saudara, kita tidak bisa lagi datang untuk ke gereja. Kita beribadah di rumah dengan online. Kalau kita gak sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara, mungkin kita bisa melupakan ibadah kita. Mungkin kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mungkin kita tidak lagi bersemangat untuk memuji menyembah Tuhan. Saudaraku, perjumpaan dengan Kristus secara pribadi inilah yang akan membangun suatu kerohanian yang dewasa, sehingga pada akhirnya kita siap menjadi mempelai Kristus. Kita didewasakan bukan sehari dua hari, saudara, tetapi hari demi hari. Di dalam setiap kita menghadapi pergumulan, di dalam setiap kita ketika diberkati berlimpah, di dalam setiap kita mengalami suatu masalah, kita didewasakan, saudara. Sampai seberapa besar kita percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sampai seberapa besar kita percaya bahwa ketika kita diberkati itu ada dari Tuhan. Walaupun kita juga mendapatkan masalah, apakah kita percaya Tuhan menolong kita? Apakah kita masih bisa memuji menyembah Tuhan, bersyukur ketika kita menghadapi masalah? Kita didewasakan bukan hanya karena kita diberkati, bukan ketika kita mendapatkan berkat yang melimpah, bukan karena kita sehat saja, tapi ketika kita menghadapi masalah di masa-masa pandemi ini, Tuhan sedang memproses kedewasaan rohani kita. Apakah kita tetap mempercayai Kristus? Apakah kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan? Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada pertolongan Tuhan? Saudara, menjadi mempelai bagi Kristus tidak berbicara mengenai seberapa besar gereja yang kita pimpin juga, seberapa besar kita rajin ke gereja juga, seberapa besar terkenalnya kita menjadi hamba Tuhan.
seberapa besar pelayanan kita di gereja, seberapa banyak pelayanan kita setiap hari, seberapa besar uang atau kekayaan yang kita miliki, ataupun seberapa tinggi jabatan kita. Tetapi berbicara mengenai seberapa besar dan dalamnya kita hidup dalam kebenaran atau sebagai pelaku firman di dalam hidup kita setiap hari. Saudara, firman Tuhan tertulis, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yohanes 15 ayat 6. Saudara, tinggal di dalam Tuhan berarti hidup dalam kebenaran firman-Nya. Jadi memiliki kekaripan, keakraban, keintiman dengan Tuhan itu sangat penting bagi orang percaya. Tanpa keintiman dengan Tuhan sulit bagi kita untuk mengerti, apalagi mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintah-Nya. Ketaatan kita bisa lakukan ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita bisa taat, kita bisa patuh kepada perintah Tuhan kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Menjadi mempelai Kristus berarti menjadi pelaku firman dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Seorang Kristen yang dewasa adalah para calon mempelai wanita yang siap menyongsong kedatangan sang mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, buat hati kami, hidup kami berkenan kepadamu. Buat kami Tuhan mencapai tahap untuk kami menjadi siap menjadi mempelai-Mu Tuhan. Melakukan firman-Mu, memiliki hubungan dengan Tuhan, menjadi berkat dan saksi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan, beri kami kemampuan Tuhan untuk kami melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.